Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu Prapaskah yang ketiga pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025. Saya mengajak kita sekalian hari ini saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu, orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian. Tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkan dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan tentang pengangkatan PNS atau juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ramainya pembicaraan itu terkait dengan ketidakpastian kapan mereka akan diangkat sebagai entah ASN atau pegawai P3K meskipun mereka sudah lulus ujian. Saudari-saudara umat beriman terkasih, bicara tentang pegawai negeri P3K itu bicara tentang pekerjaan yang membutuhkan upah untuk memastikan hidup yang mesti berjalan bersama keluarga. Uang saku, gaji, tidak akan pernah cukup. Padahal tiap kali selalu naik. Anda yang bekerja di perusahaan, di kantor, yang bekerja di perusahaan swasta, ASN, dan sebagainya tahu itu. Ada kenaikan gaji yang selalu terjadi secara berkala. Tapi apakah gaji pernah cukup? Rasa-rasanya tidak akan pernah cukup. Padahal tiap kali, sekali lagi, selalu naik. Apa yang membuatnya tidak cukup, saudari-saudara? Rasa-rasanya yang membuatnya tidak cukup itu adalah gaya hidup. Di samping kebutuhan hidup, tapi juga gaya hidup. Jangan cepat-cepat mengatakan bahwa harga-harga pun naik. Sebab kenyataannya selalu ada barang yang murah meriah. Karena itu, ketika merasa bahwa uang kita tidak cukup lagi, yang harus dilakukan adalah mengubah gaya hidup. Hal yang paling mendesak dalam hidup ini adalah perubahan, merubah diri sendiri. Para mahasiswa yang spiritnya atau mentalnya SKS, sistem kebut semalam, maksudnya mereka baru belajar tekun di saat-saat terakhir menjelang ujian,
Mereka yang suka menunda membuat tugas, menunda-nunda belajar dan sebagainya. Tapi ketika sudah mendekati hari H atau deadline, biasanya lalu kelabakan. Seakan-akan ujian itu untung-untungan. Dengan harapan mudah-mudahan para dosen yang memeriksa itu memeriksanya sambil mengantuk. Jadi tidak akan sangat kritis atau detail memeriksanya. Karena itu, kalau ada hal-hal yang sangat mendesak bagi kita, itu adalah perubahan. Saudari-saudara, meskipun demikian, tetap saja yang namanya perubahan, apalagi perubahan diri itu, sesuatu yang sangat sulit atau tidak mudah diharapkan terjadi. Sebabnya ialah ada perasaan dalam tanda kutip berhak. Kita merasa berhak menuntut orang lain, merasa berhak untuk meminta kenaikan uang saku atau gaji, merasa berhak belajar dengan cara kita sendiri, atau berhak atas setiap kelebihan yang kita miliki. Kalau berbicara soal perubahan, kita hanya berpikir bahwa itu harus terjadi pada orang lain dan bukan pada diri kita sendiri. Bahkan kita mengharapkan dan menunggu situasi sekitar berubah, tapi semuanya menjadi sia-sia karena tidak ada kata nanti lagi. Saat konsekuensi menimpa, kita tahu semuanya sudah terlambat. Saudari-saudara umat beriman terkasih, bertobat, berubah, itu adalah salah satu kata favorit di dalam Injil Lukas. Kata-kata favorit dari penginjil Lukas sendiri. Kata Yunani untuk bertobat adalah metanoin, yang berarti perubahan radikal hati dan pikiran. Dari kata metanoin ini kemudian muncul kata metanoia, bertobat itu. Bertobat bukan hanya sekedar mengubah perilaku, tetapi juga mengubah cara berpikir. Dalam Injil Lukas ada banyak kisah demi pertobatan atau menggambarkan pertobatan. Perempuan yang meminyaki kaki Yesus juga menunjukkan kisah pertobatan. Anak yang hilang yang baru kita renungkan 2 hari yang lalu bicara tentang pertobatan. Orang kaya dan Lazarus bicara tentang pertobatan. Sakeus bicara tentang pertobatan. Penjahat yang berada di salib di samping Yesus bicara tentang pertobatan. Dengan begitu saudara-saudari akan lebih mudah bagi kita memahami Injil hari ini. Sampai 2 kali Yesus meminta kita untuk berpikir atau berintrospeksi, merenungkan, merefleksikan. Sang kamu dosa lebih berat sehingga mereka kemudian mendapatkan hukuman. Kataku tidak. Jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa dengan cara demikian. Sungguh keras saudara-saudari. Kita diundang untuk mengubah pikiran daripada seakan-akan mengubah kelakuan demi penampilan belaka. Saudari-saudara umat beriman terkasih, perumpamaan di bagian berikut dari Injil menjelaskan hal ini juga sangat menarik. Pemilik kebun anggur mengeluh kepada pengurus kebunnya tentang tentang pohon ara yang sudah ditunggu 3 tahun tapi tidak berbuah juga. Pemilik kebun itu tentu saja adalah Allah sendiri yang digambarkan. Yang memang sudah lama berbisnis kebun anggur tapi berpikir mungkin baik untuk menanam pohon ara juga di sana. Pohon ara membutuhkan waktu 3 tahun untuk tumbuh dan berbuah. Namun pohon yang satu ini tetap tidak berbuah hingga tenggat waktu. Pengurus kebun itu, yaitu Yesus,
berkata, biarkanlah setahun lagi aku akan menyiraminya. Aku akan memupuknya. Dan kalau dia tetap tidak berbuah lagi, maka tebanglah. Biarkanlah. Biarkanlah. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kata biarkanlah dalam bahasa Yunani, aphes, itu berarti mengampuni. Dipakai Yesus juga kepada peristiwa salib. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus masih ingin mempengaruhi kita dengan salibnya supaya kita mau berbuah dan diselamatkan karena pertobatan kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau seseorang baru berhenti merokok setelah terkena penyakit paru-paru, itu bukan pertobatan namanya. Pertobatan terjadi bukan karena sebuah hukuman. Pertobatan terjadi mulai dari pikiran dan hati untuk memutuskan tanpa menunda-nunda. Pada saat pikiran untuk berubah itu muncul, kita menjadikannya keputusan dan mengubah haluan sama sekali. Mari kita sadari bahwa sandungan terbesar kita, saudara-saudari, itu datang dari ego kita sendiri. Kita biasanya tidak mau melepaskan apa yang kita anggap sebagai hak dan juga gengsi kita. Kita juga paling susah mendengarkan kata-kata orang lain kalau sedang malas, kalau sedang mengalami bad mood sedang tidak bagus. Banyak sekali rasionalisasi, banyak sekali pembenaran di sana. Saudari-saudara umat beriman terkasih, Musa dalam bacaan pertama hari ini ditegur Allah untuk menanggalkan kasut dari kakinya, sebab tempat di mana ia berdiri adalah tanah yang kudus. Memang kita tahu itu adalah tanah yang kudus. Tapi mengapa harus menanggalkan kasut? Dalam tradisi Israel, saudara-saudari, menanggalkan kasut berarti melepaskan otoritas atau hak kita atas sesuatu. Demikianlah pada zaman dahulu, si penebus tanah melepaskan kasutnya di depan Boas untuk memberi kesempatan kepada Boas mengawini Ruth. Setiap pertobatan sejati, saudara-saudari, selalu berasal dari Allah, bukan dari manusia. Oleh karena itu, syarat pertobatan sejati itu ialah melepaskan hak, melepaskan ego kita di hadapan Allah, supaya Ia membantu kita memutuskan perubahan yang sungguh-sungguh di dalam hati kita. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa sekalipun sudah mengimani Kristus, sudah Katolik bahkan sejak sebelum lahir, sebaiknya kita tetap selalu mawas diri. Sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Demikian kata Paulus. Paulus mengajak kita supaya berhati-hati dalam beriman. Mungkin kita merasa sudah banyak menghasilkan. Entah karena keterlibatan kita dalam macam-macam pelayanan, macam-macam kelompok kategorial, macam-macam aksi sosial, baksos dan sebagainya. Tapi benarkah itu semua karena perubahan dalam diri kita? Orang yang merasa sudah berjasa dan merasa dibutuhkan banyak orang, biasanya sulit mengakui dosa. Biasanya sulit mengakui kelemahannya. Sulit baginya untuk dalam arti tertentu melepaskan kasut, melepaskan otoritas. Mungkin saudari-saudara, kita bangga melayani sebagai orang Kristiani, terlibat dalam macam-macam kegiatan, dalam macam-macam bakti sosial, dalam macam-macam gerakan amal kasih. Tapi jika kita tidak hati-hati, hanya berdiri megah seperti sebatang pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Sebab bagi Kristus,
Berbuah adalah berubah. Tanpa perubahan tidak mungkin berbuah. Dan itu dimulai dari pikiran dan hati kita. Semoga saudara-saudari firman Tuhan hari ini meneguhkan usaha tobat kita, lebih-lebih dalam masa prapaskah ini, supaya tobat kita benar-benar merupakan kesempatan untuk berubah, supaya hidup kita semakin berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk membangun pertobatan, membangun perubahan hati dan pikiran, sebab hanya dengan cara itu kami akan berbuah. Kuatkan kami Tuhan agar kami mampu membangun perubahan itu mulai dari diri kami sendiri dan bukan pada orang lain. Kuatkan kami agar kami mau melepaskan ego, melepaskan otoritas di hadapan-Mu, sehingga dengan demikian kami layak mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk memulai hidup yang berubah, supaya kami semakin berbuah. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.